Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Korban penikaman terhadap 3 anak di bawah umur di Kabupaten Deli Serdang bertambah 1 orang menjadi 2 orang. Sang kakak menyusul adiknya meninggal dunia. 15 pemuda pelaku tawuran di Kecamatan Medan Pelawan ditangkap aparat Polres Pelabuhan Pelawan. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 2 unit rumah semi permanen di Kecamatan Medan area ludes terbakar. Kasus penikaman terhadap 3 anak yang masih di bawah umur di Desa Bandar Kalifa, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang terus berlanjut. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, 1 dari 2 korban luka atas nama Owen Simarmata akhirnya meninggal dunia pada Selasa pagi. Korban menyusul sang adik yang meninggal sebelumnya. Sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Murni Teguh, Owen Simarmata berusia 4 tahun, 1 dari 2 korban luka akibat penikaman, akhirnya meninggal dunia pada Selasa pagi. Kepergian Owen Simarmata menyusul sang adik Daren Simarmata yang berusia 2 tahun, yang sudah berpulang lebih dulu. Sang adik yang akan dimakamkan pada Selasa siang akhirnya dimakamkan bersama dengan kakaknya, Owen Simarmata. Kapolsek Medan Tembung membantah adanya kabar bahwa pelaku menderita gangguan jiwa. Menurut polisi, pelaku dalam keadaan sehat dan menyadari perbuatan yang sudah dilakukannya. Hari ini dari 3 korban, 2 yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sama-sama berdoa untuk yang ketiga ini semoga bisa diselamatkan. Yang usia berapa yang meninggal terakhir? Yang pertama usianya 2 tahun, sekitar 2 tahun. Kemudian yang kedua yang tadi pagi sekitar 4 tahun. Yang satu lagi artinya kritis, Pak? Kritis Yang atau gimana? satu lagi masih dalam perawatan intensif. Itu yang usia berapa, Pak? Yang usia 6 tahun, sekitar 6 tahun. Itu gimana tuh, Pak? Kalau dari hasil keterangan pelaku singkat pada saat kita amankan, dia tidak ada. Habis melakukan, dia pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda dayung. Di tengah jalan, dia berpikir, akhirnya dia datang ke pos lalu lintas kita yang ada di Simpang 4 Aksara, Jalan Paris, dan menyerahkan diri. Pak, tapi disebut-sebut juga dia gangguan mental. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan sementara waktu kemarin gimana, Pak? Benar ada gangguan mental? Dari hasil interogasi awal kita semua normal. Apa yang kita tanya bisa dijawab, bahkan yang sudah berlalu masih bisa dia ingat di dalam memorinya. Itu apakah pelaku memakai narkoba nggak, Pak? Sejauh ini kami belum bisa pastikan dan belum bisa jawab, Pak, karena kami belum lakukan pengetes urin. Sebelumnya diberitakan pada Senin siang terjadi penganiayaan terhadap 3 bocah di Jalan Masjid Gang Dahlia 7 Desa Bandar Kalifa, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Akibat peristiwa itu, Daren Simarmata yang berusia 2 tahun meninggal dunia, sedangkan 2 bocah lainnya, Owen Simarmata 4 tahun dan Nathan 6 tahun, menjalani perawatan di rumah sakit. Namun pada Selasa pagi, korban atas nama Owen Simarmata akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi dan tetangga, penganiayaan dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap ayah korban dan ketiga anaknya karena sering mengejek pelaku dengan sebutan orang gila. Mamat Hamdani melaporkan dari Medan. Setelah menjalani proses penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap motif penganiayaan terhadap 3 orang bocah hingga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di Jalan Masjid Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka tega melakukan penganiayaan karena sakit hati dengan keluarga korban. Selasa sore, Polrestabes Medan merilis motif tersangka melakukan penganiayaan terhadap 3 orang anak di Jalan Masjid Gang Dahlia 7, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Senin 9 Desember. Tersangka Rudi Sihaloho berumur 41 tahun mengaku tega melakukan penganiayaan tersebut karena sering diejek sebagai orang gila oleh ketiga korban.
Tersangka semakin emosi karena orang tua korban tidak pernah melarang anak-anaknya ketika mengejek pelaku. Petugas juga menunjukkan sejumlah barang bukti. Akibat penganiayaan tersebut, bocah Daren Simbarmata 2 tahun dan Owen Simbarmata berusia 4 tahun meninggal dunia. Sementara satu korban lainnya atas nama Nathan Simbarmata berumur 6 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Murni Teguh, Kota Medan. Adapun motif daripada tersangka melakukan ini adalah karena sakit hati, karena yang disampaikan sama tersangka selalu diejek-ejek. Tapi itu tentu kami akan dalami dalam prosesnya, akan kami lakukan pemeriksaan. Nanti sambil berjalan waktu akan kami dalami lagi. Ejekannya seperti apa yang buat pelaku sakit hati, Pak? Kalau tadi hasil pembicaraan kami tadi, yang seperti disampaikan dibilang kudis, kemudian orang gila, ya itu kan masih informasi awal. Tentu ini kan harus kami dalami lagi. Ada dugaan dia rencananya mau menghabisi satu keluarga itu? Itu masih dalam proses pendalaman dari kami. Sakit hatinya ini sama orang tua dari si korban apa sama korban aja, Pak? Kalau informasi awal, anaknya juga mengejek tetapi orang tuanya tidak melerainya. Itu yang disampaikan oleh si tersangka. Tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kita ke informasi lain, 15 pemuda pelaku tawuran di Kecamatan Medan Belawan ditangkap petugas Polres Pelabuhan Belawan saat sedang berkumpul sebelum melakukan aksinya. Polisi juga melakukan penggerbekan di sejumlah lokasi dan menyita mesin judi serta alat isap sabu-sabu. Polres Pelabuhan Belawan menangkap 15 pelaku tawuran antar pemuda di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Sabtu malam pekan lalu. Penangkapan berawal dari patroli yang digelar petugas gabungan dari Polres Pelabuhan Belawan ke beberapa lokasi di Kecamatan Medan Belawan. Ketika melintas di kawasan Selebes, Kelurahan Belawan 2, petugas mendapati 20-an orang kelompok pemuda yang diduga usai melakukan tawuran. Dari 20 orang tersebut, petugas memproses 15 orang diantaranya dan membebaskan 5 orang lainnya karena masih di bawah umur. Berdasarkan hasil pendidikan, tawuran dipicu karena pemuda Lorong 7 ingin membalas dendam kepada pemuda Lorong 10. Penyebab dari tawuran tersebut, ternyata di lapangan kami mendapat informasi ada provokator. Pertama ada yang menembakkan kembang api atau petasan, sehingga tersulut tawuran antara Gang 7, Gang 2 melawan dari Gang 10, Gang 11, dan Gang 12 bergabung untuk melawan Gang 7 serta Gang 2 di Kelurahan Selebes. Kemudian pemicunya juga salah satunya adalah tersangka Rido ini melakukan pembacokan pada bulan Agustus terhadap pemuda Marga Manik dari Gang 7. Itulah pemicunya. Selain pelaku tawuran, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa alat judi online dan beberapa alat isap sabu-sabu ketika melakukan penggeledahan di sejumlah tempat pada hari yang sama. Saudara Bayu ini bersama temannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Kepala Dinas dan Bendahara Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Tebing Tinggi ditahan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Keduanya diduga terlibat melakukan penyelewengan dana sebesar hampir 1 miliar rupiah pada anggaran tahun 2017. Setelah menjalani pemeriksaan hampir 10 jam di ruang pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi, Kepala Dinas dan Bendahara dari Dinas Pemuda dan Olahraga Pemko Tebing Tinggi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana anggaran tahun 2017 senilai hampir 1 miliar rupiah. Keduanya sudah mengenakan rompi berlabel tahanan ketika keluar dari ruangan pemeriksaan. Penetapan Kepala Dinas Ashar Effendi Lubis dan bendaharanya Muhammad Erwin sebagai tersangka berdasarkan dari aliran dana fiktif yang dikeluarkan untuk beberapa kegiatan di pemerintah Kota Tebing Tinggi.
Pada kegiatan pertama, kedua tersangka menggunakan dana anggaran 500 juta rupiah untuk 102 transaksi, di mana transaksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa bulan kemudian, kedua tersangka kembali mengeluarkan dana anggaran 400 juta rupiah untuk 44 transaksi kegiatan fiktif. Ada 44 transaksi pengeluaran senilai 366 juta 138.958 rupiah yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban, dan 102 transaksi yang nilainya 561 juta 220.499 rupiah, yang mana 102 transaksi ini fiktif. Atas kejadian ini, maka terdapat kerugian negara sebesar 927 juta 359.457 rupiah. Kedua tersangka diancam pasal tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman 5 hingga 20 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menetapkan seorang warga desa Simpang 4, Kecamatan Serampa, Serdang Bedagai sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit di salah satu bank milik daerah. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian 964 juta rupiah. Setelah menjalani proses penyidikan dan pemeriksaan data-data, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai Senin sore menetapkan seorang warga berinisial S, warga desa Simpang 4, Kecamatan Serampa, sebagai tersangka kasus penyelewengan dana senilai 964 juta rupiah berupa penerimaan kredit pada tahun 2015. Tersangka yang merupakan nasabah diduga melakukan manipulasi data keuangan dan markup nilai agunan untuk memperoleh dua jenis fasilitas kredit. Kredit rekening koran senilai 400 juta rupiah dengan tenor waktu selama 12 bulan dan kredit angsuran lainnya senilai 350 juta rupiah dengan tenor waktu 60 bulan. Namun hingga kini pembayaran kredit tersebut dinyatakan macet atau tidak terbayarkan. Pada saat ini kami sudah melakukan penetapan tersangka tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dalam pemberian kredit Bank Sumut, di mana ada dua fasilitas kredit yang diberikan kepada tersangka dengan nilai kredit pertama itu senilai 400 juta, kredit yang kedua itu senilai 350. Kami dapatkan perbuatan melawan hukum pada saat ini bahwa pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut itu dilakukan pertama agunan, nilai agunannya itu dilakukan markup, kemudian status agunan pada saat itu masih terikat kredit pada Bank BTPN. Tersangka kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tebing Tinggi selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 9 Desember. Tersangka terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.